Auto gemparkan Asia hingga Eropa sekaligus. Madam Pang di luar dugaan ikut soroti dan berikan komentar sangat berkelas soal hasil Timnas U17 Indonesia lawan Makedonia Utara malam ini. Bahkan sampai bilang, "Saya selalu senang ketika melihat permainan Timnas U17 Indonesia. Mereka membawa gaya bermain khas dengan determinasi tinggi, fisik yang kuat, visi bermain yang bagus, dan cara bermain yang efektif. Dengan hasil malam ini adalah capaian cukup positif dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Wah, 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 validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Hasil uji coba Timnas Indonesia U17 kontra Makedonia Utara U17 di Bulgaria Sabtu malam WIB langsung menjadi sorotan publik sepak bola nasional maupun regional. Dalam laga yang penuh intensitas itu, Garuda Asia memang tampil sangat impresif. Permainan penuh determinasi, disiplin, serta keberanian melawan tim Eropa membuat banyak pihak menilai hasil ini sudah sangat positif, terutama karena digelar dalam rangka persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Di balik euforia dan sorotan tersebut, hadir komentar mengejutkan sekaligus berkelas dari Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, sekaligus salah satu figur paling berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara. Ia secara khusus menyoroti performa Timnas U17 Indonesia, bahkan tak ragu melayangkan pujian terbuka. "Saya selalu senang ketika melihat permainan Timnas U17 Indonesia. Mereka membawa gaya bermain khas dengan determinasi tinggi, fisik yang kuat, visi bermain yang bagus, dan cara bermain yang efektif. Dengan hasil malam ini, saya rasa ini adalah capaian cukup positif dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2025, ungkap Madam Pang dengan penuh apresiasi. Bagi publik Indonesia, ucapan tersebut terasa spesial. Pasalnya, jarang ada pimpinan federasi negara lain yang begitu terbuka dalam memberi pujian. Komentar Madam Pang seolah menjadi pengakuan bahwa sepak bola usia muda Indonesia kini mulai diakui kualitasnya di tingkat Asia Tenggara, bahkan di mata dunia. Madam Pang juga menegaskan bahwa capaian Indonesia tidak hanya berarti bagi negeri sendiri, tetapi juga bagi reputasi ASEAN di kancah internasional. "Saya sebagai salah satu petinggi di ASEAN merasa bangga jika Indonesia mampu bersaing di Piala Dunia U17 mendatang. Sebab jika mereka berhasil, nama ASEAN akan harum di mata dunia," tuturnya lagi. Pernyataan itu seakan menjadi motivasi tambahan bagi Garuda Asia. Jika Indonesia sukses di Qatar 2025, maka seluruh kawasan Asia Tenggara akan turut mendapatkan sorotan positif. Dengan kata lain, prestasi Indonesia bisa menjadi pintu pembuka agar sepak bola ASEAN semakin disegani oleh negara-negara lain. Menariknya, Madam Pang juga menyampaikan pesan pribadi kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar memberikan dukungan penuh kepada Nova Arianto untuk tetap membesut Timnas Indonesia U17. "Untuk partner saya, Erick Thohir, saya ingin berpesan, tolong pertahankan pelatih lokal Anda di U17 ini. Dari semua level Timnas Indonesia, saya paling menikmati yang usia muda ini. Ada semangat, ada gairah, dan itu sangat menyenangkan untuk ditonton," ucapnya dengan tegas. Ucapan ini sontak mendapat banyak respon dari warganet. Tak sedikit yang setuju bahwa Nova memang layak mendapat kepercayaan penuh karena selain dekat dengan pemain, ia juga mampu membangun atmosfer positif di ruang ganti. Dalam laga melawan Makedonia Utara U17, Indonesia menunjukkan permainan yang penuh energi sejak menit awal. Nazril Alvaro hampir membuka skor di menit ketiga setelah menerima umpan terobosan, namun sepakannya masih melebar tipis. Setelah itu, Garuda Asia terus mencoba menekan dengan skema pressing tinggi yang membuat lawan beberapa kali kesulitan membangun serangan.
Sayangnya, satu kesalahan di lini belakang membuat Indonesia harus kecolongan gol. Namun yang menarik, alih-alih terpuruk, namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karakan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kabar menggembirakan datang dari Belanda untuk Timnas Indonesia. Salah satu pemain kunci Garuda, Ivar Jenner, akhirnya menunjukkan performa luar biasa bersama klubnya Jong FC Utrecht dan memberikan sinyal positif jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga kontra RKC Waalwijk di Zuidenbal Sports Complex, Utrecht, Sabtu 13 September 2025 dini hari WIB, Jenner memang tidak memulai pertandingan sebagai starter. Ia baru masuk di babak kedua menggantikan Emirhan Demircan pada menit ke-67. Namun, meski hanya bermain sebagai pemain pengganti, gelandang berusia 21 tahun itu sama sekali tidak butuh waktu lama untuk langsung memberi dampak. Hanya 6 menit setelah masuk, Jenner melepas tembakan keras dari luar kotak penalti. Sepakannya menghujam deras ke gawang RKC Waalwijk tanpa bisa dibendung kiper lawan. Gol indah itu menjadi penegas kualitasnya sekaligus melengkapi gol pembuka Massien Gadari di babak pertama. Bagi publik sepak bola Indonesia, penampilan impresif ini jelas memberi rasa lega. Pasalnya, Jenner sebelumnya sempat dibekap cedera sejak Juli 2025, yang membuatnya harus menepi cukup lama. Kondisi itulah yang membuatnya absen membela skuad Garuda pada FIFA Matchday September 2025 lalu. Selama masa pemulihan, Jenner juga diminta fokus beristirahat oleh klub dan tim medis. Perlahan, ia mulai kembali menemukan ritme bermain. Sejauh musim ini berjalan, ia baru tampil 3 kali, semuanya dari bangku cadangan. Namun, menit bermainnya semakin bertambah. Sebuah pertanda positif bahwa kepercayaan pelatih Jong Utrecht terhadapnya mulai pulih. Kembalinya Ivar Jenner ke lapangan jelas menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan 2 lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak. 2 laga krusial ini diprediksi bakal sangat menentukan langkah Garuda dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Di momen genting seperti inilah, kehadiran pemain seperti Jenner sangat dibutuhkan. Sebagai gelandang tengah, Jenner dikenal punya kemampuan menjaga keseimbangan permainan. Ia mampu menstabilkan lini tengah, membantu pertahanan saat ditekan, sekaligus melepaskan umpan progresif ke depan. Inilah tipe pemain yang menurut banyak pengamat sangat pas untuk mendukung strategi Patrick Kluivert. Dengan usia yang masih muda, mental tangguh, dan gaya bermain energik, Jenner diharapkan bukan hanya pulih, tetapi juga bisa segera menjadi pilihan utama di klubnya. Jika performanya konsisten di Belanda, bukan mustahil ia akan tampil penuh percaya diri bersama Timnas Indonesia. Kini, publik hanya bisa berharap ia tetap bugar dan minim risiko cedera lagi, sebab tambahan tenaga di lini tengah menjadi kunci penting bagi Indonesia untuk bisa menantang raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Dengan kondisi seperti ini, menarik untuk mendengar pendapat para pencinta sepak bola tanah air. Apakah menurut kalian Ivar Jenner bisa langsung menjadi starter di ronde 4 nanti? Mampukah ia menjadi pembeda di lini tengah Garuda saat menghadapi tim-tim kuat Asia? Menjelang duel seru antara LOSC Lille melawan Toulouse pada pekan keempat Liga 1 Prancis 2025-2026, Minggu 14 September 2025, pukul 20 WIB, pelatih Bruno Genesio akhirnya memberikan update terbaru mengenai kondisi timnya, termasuk salah satu rekrutan anyar yang jadi perhatian publik Indonesia, Kelvin Verdonk. Seperti diketahui, Verdonk merupakan pemain baru Lille yang baru saja didatangkan dari klub Belanda, NEC Nijmegen. Pemain berposisi bek kiri yang kini memperkuat Timnas Indonesia itu dikontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2028.
Transfer ini menjadi salah satu langkah ambisius Lille untuk memperkuat lini belakang, sekaligus membuka peluang lebih luas di kompetisi domestik maupun Eropa. Tidak hanya Verdonk, Lille juga membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan mendatangkan nama top dunia, Olivier Giroud. Striker senior timnas Prancis itu sebelumnya bermain di LAFC, Major League Soccer, dan kini siap kembali berkarir di tanah kelahirannya. Dalam keterangannya, Genesio memastikan bahwa Giroud dalam kondisi baik dan siap bersaing untuk masuk ke dalam daftar pemain. Olivier Genesio baik-baik saja. Ia telah berlatih dan sedang mengajukan permohonan tempat di skuad untuk pertandingan melawan Toulouse, kata Genesio dikutip dari laman resmi LOSC Lille. Selain itu, kabar positif juga datang dari Ethan Mbappe, adik bintang timnas Prancis Kylian Mbappe, yang dipastikan sudah pulih dan fit kembali. Namun, sorotan besar justru tertuju pada Kelvin Verdonk. Genesio mengisyaratkan peluang besar untuk memasukkan Verdonk dalam skuad pada laga melawan Toulouse. Kelvin Verdonk dan Chancel Mbemba tiba saat jeda dan sedang mengajukan permohonan untuk hari Minggu, tegas Genesio. Adapun beberapa nama lain dipastikan absen, termasuk Thomas Meunier, Ousmane Touré, dan Marc-Aurel Caillard, sementara Thiago Santos sudah siap dimainkan. Sebelum kembali ke Prancis, Verdonk lebih dulu menjalani agenda bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday September 2025. Ia dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat Garuda dalam 2 laga uji coba melawan Taiwan 5 September dan Lebanon 8 September di Surabaya. Namun, debutnya bersama timnas tidak berjalan mulus. Saat Indonesia menang telak 6-0 atas Taiwan, Verdonk tidak masuk dalam daftar skuad. Baru pada laga kedua kontra Lebanon, ia dimainkan sejak awal sebagai starter, meski ditempatkan agak berbeda, yakni di posisi gelandang bertahan. Selama 60 menit ia berusaha memberi kontribusi, tetapi hasil akhir menunjukkan Indonesia harus puas bermain imbang 0-0. Kini perhatian beralih ke laga kontra Toulouse. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Verdonk akan menjalani debut resminya bersama Lille? Peluang itu terbuka cukup lebar, mengingat Genesio hanya memiliki 2 opsi di pos bek kiri, Kelvin Verdonk dan Romain Perrault yang baru didatangkan dari Real Betis. Jika benar dimainkan, Verdonk bukan hanya sekedar menjalani debut di klub barunya, tetapi juga akan mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga 1 Prancis. Tentu ini akan jadi kebanggaan tersendiri, baik bagi dirinya maupun publik sepak bola tanah air. Kini semua mata akan tertuju pada Stadion Pierre Mauro, markas Lille. Para fans Garuda tentu berharap Genesio memberi kesempatan bagi Verdonk untuk membuktikan diri. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah Bruno Genesio akan benar-benar menurunkan Verdonk sejak menit awal? Atau justru ia akan memulai dari bangku cadangan untuk perlahan beradaptasi? Kabar gembira datang dari gelandang andalan Persib Bandung, Marc Klok. Setelah absen cukup lama, akhirnya ia kembali mendapat kesempatan memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday September 2025. Pemanggilan ini bukan hanya sekedar laga uji coba, tetapi juga bagian dari persiapan penting menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Bagi Klok, kesempatan ini terasa sangat spesial. Betapa tidak, ia sudah lebih dari 1,5 tahun tidak mengenakan seragam Garuda. Kini, dengan masuknya namanya dalam daftar panggil Patrick Kluivert, Klok merasa ini adalah momen kebangkitan untuk membuktikan dirinya masih layak memperkuat tim nasional. Dalam wawancara yang diunggah melalui kanal resmi YouTube Timnas Indonesia, Klok menyampaikan pandangan yang cukup menarik. Ia mengemukakan pandangan yang cukup menarik. Ia berharap Persib Bandung bisa lebih banyak menyumbang pemain ke Timnas Indonesia. Menurutnya, di negara-negara besar dengan tradisi sepak bola kuat, tim-tim terbaik selalu menjadi pemasok utama pemain untuk timnas nasional.
Ia pun mencontohkan klub raksasa Belanda seperti Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven yang rutin mengirim banyak pemain mereka ke skuad oranye. Bagi saya, jika melihat tim-tim terbaik di dunia, dan jika saya bisa memberikan contoh Ajax atau PSV di Belanda, mereka selalu menyumbang pemain terbanyak ke timnas. Karena mereka juara, mereka tim terbaik, ujar Klok dengan tegas. Pernyataan ini menjadi pesan penting bukan hanya untuk Persib Bandung, tetapi juga untuk dunia sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Klok menegaskan bahwa Persib harus mengikuti jejak klub-klub besar tersebut. Dengan reputasi sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia, menurutnya Persib punya kewajiban moral untuk memastikan pemain-pemain terbaiknya bisa masuk dan berkontribusi untuk tim nasional. Saat ini, selain dirinya, ada juga Tom Hai, Beckham Putra, dan Eliano Reinders yang mendapat kesempatan tampil di timnas. Bagi Klok, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri karena Persib sudah mulai menunjukkan dominasinya dalam memasok pemain berkualitas. Jadi, ini yang perlu dilakukan Persib. Ini standarnya kan, seperti bagi saya, ini adalah klub terbesar di Indonesia. Mungkin sebagian tidak setuju dengan saya, tapi bagi saya iya. Dan kita harus selalu memastikan kita memasok timnas dengan pemain terbaik. Jadi saya bangga menjadi salah satu dari 4 pemain itu, jelasnya. Klok juga memberikan pesan motivasi kepada rekan-rekan setimnya. Menurutnya, Persib harus mampu naik level bukan hanya di kancah domestik, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap timnas Indonesia. Dengan begitu, Maung Bandung bisa semakin disegani baik di Super League maupun di level internasional. Menurut saya, bagi kami sebagai tim, ini sangat berpengaruh untuk menunjukkan juga kepada tim-tim lain di Super League bahwa Persib di level lain kan, level timnas dan pemain bagus, kamu perlu membuat mereka gentar dengan itu. Tentu di lapangan kamu harus menunjukkannya, tapi juga soal kehadiran, tutup Klok. Pernyataan Klok ini tentu memantik diskusi menarik. Di satu sisi, ia menegaskan betapa pentingnya Persib sebagai salah satu klub terbesar Indonesia untuk terus melahirkan dan menyumbangkan pemain bagi tim nasional. Di sisi lain, ini juga menjadi tantangan bagi manajemen, pelatih, dan para pemaung Bandung untuk membuktikan bahwa kualitas mereka memang pantas berada di level tertinggi. Nah, bagaimana menurut kalian Boboto dan pencinta sepak bola Indonesia? Apakah benar Persib harus jadi klub yang paling banyak menyuplai pemain ke timnas seperti Ajax dan PSV di Belanda?